satu desa atau kelompok yang kita dampingi waktu itu adalah Desa Wairterang, kelompoknya Wairtopo di Wairbukan, Kokompuat dan Leng. Karena waktu itu otoritasnya sudah ke pemerintah provinsi, maka yang mengeluarkan izin itu adalah Menteri Kehutanan. Dari 2014, 2015 sampai 2016 kita lakukan pendampingan terus untuk proses usulan mendapatkan izin. Dan di tahun 2017 sekitar bulan Desember, puji Tuhan, Bair buat Desa Nangatobong, Hode Ruhan Nukak Desa Wairbleler, dua hogar Desa Darat Pantai dan tere wetan Desa Darat Gunung mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau IUP-HKM dari Ibu Menteri. Setelah dilakukan pendampingan sampai dengan mendapatkan izin, kita Sandi Florata dari Yayasan Sandi Florata tidak berhenti di situ untuk melakukan pendampingan. Ada tahapan selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun 2016 itu bahwa setelah mendapatkan izin, kelompok yang mendapatkan izin itu harus menyusun rencana kerja. Jadi di dalam itu kita lakukan pendampingan juga untuk penyusunan rencana kerja kelompok. Setelah dilakukan penyusunan rencana kelompok, lanjut lagi dilakukan juga penataan batas. Jadi penataan batas itu ada 2 kali. Yang pertama itu sistemnya keseluruhan. Yang kedua itu kita bagi blok dan per peta. Sehingga setiap anggota kelompok itu mendapatkan minimal 1 hektar. Ya, ada kearifan lokal masyarakat di Wairbukan itu misalnya dalam bahasa daerahnya itu ada yang disebut dengan opidun karedunan. Itu secara budaya itu dunan itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kita tidak sampai lagi untuk menggapainya. Sudah terlalu jauh, sudah tinggi sekali kalau di bahasa Indonesia kan, sehingga secara budaya lokal pun tidak boleh dilakukan itu. Kita harus menghadapi karena ini berawal dari sebuah konflik, sehingga masih ada orang-orang tertentu yang masih merasa belum puas, kok ini harusnya menjadi hak kami. Nah, itu masih ada, kita menemukan itu. Tapi tidak juga kita berhenti di situ. Kita terus memberikan pemahaman dan pemahaman. Pengelola atau pemanfaat keluarga besar yang ada di dalam kawasan hutan, mari kita sama-sama mengelola. Ini peluang yang sangat luar biasa. Peluang yang baik untuk kita yang ada di dalam kawasan hutan. Yang dulunya kita masuk hanya untuk mungkin mencari kayu api, itu pun kita dikejar-kejar. Tapi hari ini dengan aturan, dengan regulasi yang sudah dibuka ruang untuk kita masuk ke dalam, mari kita manfaatkan program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan ini secara baik, sambil mengikuti aturan-aturan yang kita sepakati bersama, baik secara aturan formal maupun aturan-aturan yang kita sepakati secara budaya lokal kita. Bersama untuk menyukseskan ini HKM ini di areal atau lokasi kita, khususnya keluarga besar di kelompok Wairtopo, Desa Wairterang, di Leng, Kokompuat dan Wairbukan. Sampaikan bahwa kalau sebelum ada HKM, kekuatan pemerintah desa, kewibawan pemerintah desa hanya sebatas dikasihani oleh masyarakat. Kenapa? Kita punya pengaruh apa di kawasan hutan? Apa yang kita sudah buat untuk mereka? Kan tidak ada. Yang ada kalau 17 Agustus kita minta mereka potong kayu untuk tanam pagar di kantor desa. Tidak ada hal yang luar biasa. Ya, tapi dengan adanya HKM ini kita terus terang mereka merasa, oh ternyata pemerintah desa, pemerintah memperhatikan kita. Maka apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan mempunyai wibawa di hadapan mereka. Ingat, politik kepentingan terjadi di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tata kelola kawasan hutan, walaupun saya tadi menyampaikan bahwa hanya sebatas ini, tetapi sebetulnya dengan adanya HKM ini sudah mulai tidak langsung ada pemetaan pembagian. Si A punya di sini, si B punya di sini, si C punya di sini. Nah, ini yang sudah mulai ada satu aturan dasar, tinggal keberlanjutannya. Lalu harus ada perencanaan ke depan. Memang harus ada perencanaan ke depan.
kira-kira pendampingan dari desa, dari Sandiwara, dari kehutanan, dari pertanian, kolaborasi situ, ini cocok, ini lahan ini digarap dibuat apa, ini dibuat apa. Dan untuk yang paling nyata yang paling saya lihat itu adalah kebakaran hutan akibat buka lahan baru. Saya katakan saya belum melihat setelah adanya HKM. Ini penting, saya pikir pihak kementerian ini nilai positif untuk adanya HKM. Lalu kebersamaan mereka, karena ada kewibawaan, karena kita sudah ada HKM, maka kita orang ikut, dan dengan itu kita bisa mengatur mereka ini. Dan kegiatan-kegiatan harian ini hal yang sangat sederhana, tapi aspek apa kepentingan ya. Kau omong banyak, kau sebagai pemerintah omong banyak, tapi kau buat kasih kami apa? Berkorban omong banyak. Dengan adanya itu, maka segala pengelolaan ini tinggal sedikit saja. Kalau memang sampai dengan ditata kelola lagi dengan lebih bagus lagi, maka saya yakin sekali bahwa Bair Bukan akan dengan Leng, Kokon Kuat akan tampil beda, akan lebih bagus. Kehidupan kita punya tujuan terakhir apa? Kesejahteraan masyarakat, desa veteran, khususnya 2-3 lokasi di atas itu akan menjadi lebih baik. Jadi ada sangat perubahan. Memang mungkin kita merasa ada yang melihat sangat sedikit perbedaan, tapi jika disentuh lebih jauh lagi dengan pendampingan, maka nyata akan jelas ke depan. Yakin pasti bahwa akan sangat perubahan. Baik pola perilaku mereka, penjagaan lingkungan kawasan hutan, dan juga tingkat terakhir adalah tingkat kesejahteraan mereka. Ya.